Kali ini video kita akan membahas soal kebijakan fertilitas di Tiongkok dari 1 anak ke 3 anak. Dengan fokusnya yaitu transisi kebijakan dan apa saja dampaknya. Tiongkok pernah menetapkan kebijakan 1 anak untuk mengendalikan ledakan kependudukan. Namun saat ini pemerintah Tiongkok justru mendorong masyarakat memiliki hingga 3 anak. Nah, perubahan kebijakan ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam bidang kependudukan dan ekonomi. Kebijakan ini menjadi menarik untuk dibahas karena menunjukkan bagaimana suatu negara dapat mengalami perubahan besar dalam menghadapi masalah kependudukan. Jika dahulu Tiongkok berusaha menekan jumlah penduduk, sekarang pemerintah Tiongkok justru mendorong masyarakat untuk memiliki lebih dari 1 anak. Lalu, apa yang menyebabkan perubahan kebijakan ini dan apa dampaknya bagi masyarakat Tiongkok? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kebijakan dari 1 anak menjadi 3 anak di Tiongkok. Apa yang melatar belakangi sehingga kejadian ini dapat terjadi? Pada tahun 1970-an, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami ledakan penduduk yang sangat tinggi. Pemerintah khawatir bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan terlalu cepat, dapat menyebabkan berbagai masalah seperti masalah ekonomi, kemiskinan, kekurangan pangan, dan terbatasnya lapangan kerja. Oleh karena itu, pada tahun 1979, pemerintah mulai menerapkan kebijakan 1 anak atau One Child Policy. Kebijakan ini membatasi sebagian besar keluarga hanya boleh memiliki 1 anak saja. Pemerintah juga menerapkan berbagai aturan ketat seperti denda yang disebut biaya dukungan sosial sekitar 100.000 yuan bagi keluarga yang melanggar kebijakan tersebut, yang jika dirupiahkan ke mata uang Indonesia saat ini jumlahnya kira-kira sekitar 220-230 juta, tergantung dari kurs pada masa itu dan pada masa kini. Tapi ada sumber lain juga yang menyatakan bahwa besaran dendanya tidak tetap, melainkan hanya 1-3 kali pendapatan tahunan keluarga, bahkan bisa mencapai 6 kali di beberapa wilayah. Di berbagai kota besar seperti Beijing, denda ini dapat mencapai ratusan ribu yuan, sedangkan kasus tertentu seperti kasus sutradara Zheng Yimou pernah didenda 7,5 juta yuan, sekitar 16 miliar, karena memiliki 3 anak. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan populasi agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih stabil. Kebijakan ini memang berhasil menurunkan jumlah kelahiran di Tiongkok dari sekitar 17-18 juta kelahiran per tahun pada akhir tahun 1970-an menjadi sekitar 10-12 juta kelahiran per tahun pada akhir tahun 1990-an. Namun dalam jangka yang panjang, kebijakan tersebut mulai menimbulkan berbagai masalah baru, seperti penuaan penduduk dan berkurangnya tenaga kerja muda, serta keterkeseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, Tiongkok mulai menghadapi dampak dari kebijakan 1 anak ini. Angka kelahiran terus menurun secara drastis, sementara jumlah penduduk lansia meningkat dari sekitar 88 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi lebih dari 206 juta jiwa pada tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif dari mulai berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Jumlah penduduk usia kerja bahkan menurun dari sekitar 1.925 juta orang pada 2011 menjadi sekitar 880 juta orang pada tahun 2020. Karena itu, pada tahun 2015, pemerintah mulai melonggarkan aturan dengan memperbolehkan keluarga memiliki 2 anak. Namun, kebijakan tersebut ternyata belum mampu meningkatkan angka kelahiran secara signifikan. Nah, setelah sempat naik menjadi sekitar 18,8 juta kelahiran pada 2016, jumlah kelahiran kembali turun menjadi sekitar 14,6 juta pada tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup, pendidikan, perumahan, dan tekanan ekonomi di kota-kota besar, sehingga banyak sekali pasangan muda memiliki sedikit anak atau menunda memiliki anak. Akibatnya pada tahun 2021, pemerintah kembali mengubah kebijakan dengan memperbolehkan masyarakat memiliki hingga 3 anak. Namun kebijakan ini juga belum berhasil meningkatkan angka kelahiran secara signifikan. Jumlah kelahiran di Tiongkok tetap menurun dari sekitar 10,6 juta kelahiran pada 2021 menjadi sekitar 9,56 juta pada 2022.
Perubahan ini menunjukkan bahwa Tiongkok mulai berusaha mengatasi krisis demografi yang muncul akibat penurunan angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia. Lalu apa dampak dari kebijakan ini? Dalam suatu kebijakan tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatifnya, begitu juga dengan kebijakan fertilitas di Tiongkok ini. Jadi dampak positifnya itu pemerintah mulai memberikan dukungan kepada keluarga seperti bantuan childcare dan pelonggaran kebijakan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat membantu keseimbangan jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja di masa yang akan datang. Namun di sisi lain, terdapat beberapa dampak negatif. Dengan biaya hidup yang sangat tinggi, membuat banyak pasangan muda tetap enggan untuk memiliki banyak anak. Selain itu, karena tekanan pekerjaan dan juga karir, menjadi alasan masyarakat untuk memiliki sedikit anak saja, bahkan ada yang memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum tentu langsung meningkatkan angka kelahiran apabila kondisi ekonomi masyarakat masih sulit pada saat itu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kali ini, kebijakan fertilitas di Tiongkok mengalami perubahan besar dari membatasi kelahiran menjadi mendorong masyarakat memiliki lebih banyak anak. Perubahan ini terjadi karena Tiongkok menghadapi penurunan angka kelahiran, meningkatnya populasi lansia, dan berkurangnya tenaga kerja produktif. Oleh karena itu, kasus di Tiongkok ini menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi sosial ekonomi suatu negara. Terima kasih.